والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa azakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca kembali syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dulu pernah kami selesaikan bacaannya. Cuman saat itu kita masih menggunakan cetakan Mesir. Paham ya, cetakan Mesir. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan coba membaca dengan cetakan Saudi. Nah, cetakan yang langsung muktamad, terpercaya dan juga akurat, langsung dari PT-nya percetakan kitab tersebut. Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah. Nah, dan bedanya banyak sekali bedanya. Walaupun ada samanya, bedanya diantaranya kalau cetakan Mesir itu enggak disebutkan terjemahnya Al-Imam Al-Baiquni. Al-Imam Al-Baiquni, nah barakallahu fikum, sahibul matan Baiquniyah itu, kalau yang cetakan Mesir itu enggak disebutkan. Tapi cetakan Saudi disebutkan nantinya walaupun secara ringkas. Paham ya? Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah insyaallah taala, kita akan memulai pada pertemuan kali ini mengulang kembali bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih dengan cetakan yang muktamad insyaallah taala, itu cetakan Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah. Naam. Adapun untuk mengenai biografi sangat panjang lebar kalau kita baca, cuman kesimpulannya saja biografi pensyarah kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah termasuk salah satu imam ahli sunnati wal jamaah yang saat itu beliau dilahirkan di Unaizah. Unaizah itu termasuk salah satu daerah Saudi Arabia sana. Kemudian beliau barakallahu fikum meninggal dunia di Jeddah. Nah, di Jeddah di sana beliau akhirnya apa? Dibawa ke barakallahu fikum ke Masjidil Haram, disolatkan di sana, dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Paham ya? Kemudian beliau termasuk salah satu barakallahu fikum murid yang bisa dikatakan menonjol dan nampak sekali keilmuannya. Nah, murid siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaihi. Jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah guru daripada Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Itu secara globalnya seperti itu. Dan beliau tumbuh dalam keadaan senantiasa diiringi dengan ilmu. Ketika usia 14 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Nah, Masya Allah 14 tahun. Kalau kita bisa dikatakan termasuk orang-orang yang terlambat terkadang ya, seperti itu. Nah, walaupun ada di antara kita yang 14 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 13 tahun sudah hafal Al-Qur'an, tapi bukan berarti kita terus menyerah. Paham ya? Maju terus pantang mundur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Naam. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala karangannya sangat banyak sekali, terutama dalam masalah akidah juga banyak. Dalam masalah usul juga ada kita bahaskan, dalam masalah qawaidul fiqhiyah juga ada, masalah mustalah juga ada, masalah fikih, masalah faraid, banyak sekali intinya. Dan beliau memiliki semacam kumpulan fatwa-fatwa beliau, dikenal di dalam kalau di internet itu atau yang kitab-kitab yang lain, dikenalnya itu Nurun 'alad Darb. Nurun 'alad Darb itu kumpulan fatwa-fatwa para ulama barakallahu fikum Saudi Arabia, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita langsung masuk saja pada kitab yang akan kita baca ini. Kitab ini dikenal dengan kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Ini dihafal juga untuk mengisi kekosongan. Paham ya? Jadi kalau ada waktu kosong disempatkan menghafal matan. Ini mudah sekali matanya. Enggak sulit, mudah. Paham ya? Jangan bilang sulit ya, mudah insyaallah. Mudah ya? Insyaallah mudah. Ini mudah sekali, cuma jumlahnya berapa? Jumlahnya cuma 34 saja. Oh ya, 34. Sedikit demi sedikit yang terasa sudah selesai. Paham ya? Jadi diiringi di samping menghafal matan Al-Qawaidul Fiqhiyah, menghafal juga matan ini, matan Al-Baiquniyah. Mudah sekali barakallahu fikum. Nanti kita akan ambil satu persatu atau sedikit demi sedikit insyaallah taala untuk mengisi kekosongan waktu dimanfaatkan menghafal matan Baiquniyah ini. Kalau sudah hafal enak sudah. Karena berikutnya nanti kalau misalnya kita masuk kitab yang lebih tinggi, itu ada gambaran. Ada gambaran walaupun istilahnya kita belum menguasai, yang penting sudah ada gambaran. Na'am barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita masuk ke kitab ini, tentunya kita harus tahu kitab ini bahas masalah apa sih? Kitab Mandhumah Baiquniyah itu bahas masalah apa? Nahwu, sharaf, atau masalah fikih, atau masalah apa? Kita katakan masalah mustalahul hadis. Masalah istilah-istilah ilmu hadis. Paham ya?
Nah, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, maudhu', paham ya? Kemudian masalah istilah-istilah perawi dan juga yang diriwayatkan. Nanti perawi yang dhaif bagaimana, yang thiqah bagaimana, hadisnya nanti barakallahu fikum riwayat yang syadzah bagaimana, itu akan dibahas walaupun secara barakallahu fikum global. Jadi kitab ini kitab yang membahas mengenai apa? Mengenai ilmu hadis yang di dalamnya diketahui dengan ilmu hadis tersebut diterima atau ditolak. Ini ilmu yu'rafu bihi barakallahu fikum ahwalur rawi wal marwi. Ilmu yang dengannya diketahui keadaan perawi berarti rijalul hadis, wal marwi dan hadisnya min haitsul qabul war rad. Paham ya? Ditinjau dari sisi qabul diterima, war rad ditolaknya. Itu ilmu mustalah hadis. Paham? Jadi ilmu yang bahas mengenai barakallahu fikum hadis, diterima atau ditolaknya hadis akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Barakallahu fikum. Dan bisa dikatakan kitab ini kitab pemula. Jadi kitab ini jangan dibayangkan kitab yang tinggi, belum. Ini pemula, masih awal-awal. Setelah ini nanti masih ada kitab lagi yang lebih tinggi. Kitab barakallahu fikum Nuzhatun Nadhar. Barakallahu fikum. Setelah itu ada Muqidah. Setelah itu nanti ada kitab yang lainnya. Intinya banyak sekali lebih tinggi, cuman ini pemula. Jadi kalau antum mendengar pemula, anggap aja pemula sudah. Jadi ringan dihafal gitu loh ya. Ringan dihafal. Kita ambil muqaddimah yang pertama. Qala al-mu'allifu asbahullah ad-nadhim rahimahullah. An-nadhim berarti siapa? Pemilik pantun, Al-Imam Al-Baiquni. Siapa Al-Imam Al-Baiquni itu? Yang cetakan Mesir mungkin belum tertulis itu ya nanti. Barakallahu fikum lihat yang cetakan Saudi. An-Nadhim rahimahullah taala. An-Nadhim maksudnya adalah pembikin pantun yaitu Al-Imam Al-Baiquni. Ishtahara rahimahullah taala bihadil mandhumah Al-Baiquniyah. Beliau pemilik pantun ini terkenal dengan pantun Baiquniyah ini. Wa nisbatuha ilaih mansusatun fil baitis salis wa salatin. Dan penisbahannya kepada pemilik pantun tersebut ditekankan atau ditegaskan atau disebutkan pada pantun yang ke-33. Jadi pantun yang ke-33 itu bisa lihat sendiri. Barakallahu fikum, penisbahan matan tersebut dinisbahkan ditetapkan tertulis pada pantun yang ke-33. Apa itu? Waqad atat kal jauharil maknuni samaituha mandhumatal Baiquni. Baiquni ini. Paham ya? Pantun yang ke-33 antum cek sendiri. Kalau misalkan di situ belum tertulis ya, waqad atat kal jauharil maknuni samaituha mandhumatal Baiquni. Dan sungguh telah datang seperti apa? Seperti jauhar semacam permata. Paham ya? Semacam permata yang sangat indah. Yang aku namakan kitab tersebut Mandhumatul Baiquni, Mandhumah Baiquniyah. Paham ya? Jadi matan Al-Baiquniyah. Kita lihat siapa? Pemilik matan ini siapa? Ismuhu Umar wa qila Thaha. Ini, jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan namanya Umar, ada yang namanya Thaha. Tapi ma'ruf wallahu alam, Thaha ini ma'ruf sekali. Wa qila Thaha ibnu Muhammad ibnu Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Paham ya? Ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Thaha. Thaha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Tapi nanti kalau antum setoran langsung gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Paham ya? Karena ma'rufnya Al-Baiquni. Wa illa namanya tadi Umar atau Thaha tadi. Paham ya? Thaha bin Muhammad Al-Baiquni gitu aja. Laqabahu Al-Baiquni, gelar Al-Baiquni wa hadhihi nisbah lam yatabayyan asluha. Hal hiya nisbatun ila baladin aw abin aw ghairik. Perhatikan baik-baik ini. Penisbahan Baiquni ini tidak nampak asal usulnya. Nisbahnya ke siapa itu? Enggak nampak asal usulnya. Apakah dia nisbah ke suatu negeri atau nisbah kepada bapaknya atau yang lainnya? Intinya barakallahu fikum antum sudah tahu. Sudah tahu pemilik matanya adalah Al-Imam Al-Baiquni, Thaha bin Muhammad Al-Baiquni. Walaupun antum mungkin Umar enggak masalah karena dua versi tadi. Amma wafatuhu, adapun meninggalnya beliau rahimahullah, faqad dzakara ba'du man tarjama lahu annahu kana hayyan qabla 'am. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Adapun meninggalnya beliau, sungguh sebagian orang-orang yang membuat biografi beliau, tarjumah biografi beliau, bahwasanya beliau Thaha bin Muhammad ini Al-Baiquni, beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah. Paham ya? Barakallahu fikum, qabla 'am alf wa thamanin ya
Nah, barakallahu fikum Hijriah. Paham ya? Nah, jadi sebelum tahun 1080 Hijriah. Sudah lama sekali berarti. Paham ya? Sudah lama sekali. Yang jelas kitab ini termasuk kitab diberkahi. Karena buktinya apa? Buktinya yang syarah Jurumiyah, yang syarah Baiquniyah ini banyak sekali. Tidak hanya Imam Ibnu Utsaimin saja. Imam-imam yang lain juga mensyarah. Di antaranya Syekh barakallahu fikum Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala juga mengarangnya. Paham ya? Mengarang syarah terhadap kitab Baiquniyah ini. Ada juga yang lainnya, bagus sekali. Karena kitab ini kitab yang sangat ringkas. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Muqaddimatun fi ilmi mustalah hadis. Pembukaan mengenai ilmu mustalah hadis. Sudah kita lewati dulu dalam kitab mustalah hadis. Sekarang insyaallah lebih mudah dan lebih ringan untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Ini sudah ma'ruf artinya jadi enggak perlu kita artikan. Ini muqaddimah ini secara globalnya dikenal dengan barakallahu fikum khutbatul hajah. Paham ya? Walaupun di sini kurang ayat-ayatnya ya. Barakallahu fikum. Kesimpulannya setelah beliau menyebutkan muqaddimah pembukaan dengan barakallahu fikum at-tahmid dan juga istighfar dan juga isti'anah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, fa hadhi muqaddimatun fi ilmi mustalah hadis. Ini adalah muqaddimah pembukaan mengenai ilmu mustalahul hadis. Perhatikan baik-baik biar nanti enggak gagal paham. Jadi kalau antum belajar itu upayakan tahu dari orang kitab ini apa sih? Apa yang dipelajari gitu loh. Harus tahu dengan kitab ini apa. Mana enggak tahu namanya juga ya. Terus apa yang dipelajari dalamnya? Wallahu alam. Kurang tepat. Jadi kitab yang untuk pelajari upayakan tahu isi kandungannya itu walaupun secara global. Paham maksudnya ya? Nah, seperti antum belajar Durusul Lughah jilid 1 misalkan, antum belajar apa? Enggak tahu namanya, apa yang dipelajari? Wallahu alam. Gagal paham semua seperti itu. Paham ya? Tapi upayakan tahu walaupun global. Kitab yang kita pelajari namanya apa? Matan Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membahas masalah apa? Ilmu seputar hadis. Ilmu seputar hadis. Nah, kita lihat. Al-mustalah, perhatikan, apa itu mustalah sih? Mustalahul hadis, ilmu mustalah, dikit-dikit usul, dikit-dikit mustalah. Apa itu mustalah? Perhatikan baik-baik. Al-mustalahu, mustalah itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Ini penting sekali ini. Ini kalau antum mau hafal bagus sekali ini. Biar tahu. Walaupun enggak hafal enggak masalah, tapi tahu kalau ditanya itu aja. Perhatikan baik-baik. Mustalah itu apa sih ilmu mustalah? Ilmu mustalah itu adalah suatu ilmu yu'rafu bihi, suatu ilmu yang diketahui dengannya, dengan ilmu tersebut ahwalur rawi, keadaan perawi. Perawi berarti rijal ya, rijalus sanad, rijalul hadis. Wal marwi, dan keadaan marwi itu hadis. Paham ya? Perawi itu berarti rijalnya, marwi itu hadisnya. Min haitsul qabul war rad, ditinjau dari sisi al-qabul diterima, war rad ditolaknya. Paham ya? Ilmu mustalah itu. Jadi kalau antum semakin kuat mustalahnya, semakin tahu ini hadisnya cocok enggak diterima. Bagaimana keadaan perawinya? Thiqah atau makbul atau barakallahu fikum atau kadzdzab atau dajjal? Paham ya? Terkadang ada dalam jarh wa ta'dil, barakallahu fikum perawi digelari dajjal. Tapi ingat ya, dajjal di sini bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dajjal maknanya kadzdzab. Karena dajjal itu dari kata ad-dajjal. Dajjal maksudnya kadzib. Paham ya? Jadi dajjal kalau antum jumpai dalam ilmu jarh wa ta'dil, fulan dajjal. Itu dajjal yang besar itu bukan? Bukan, tapi dajjal itu kadzdzab maksudnya. Mafhum? Jadi enggak usah kaget. Ini kok ekstrim sekali nih para perawi terdahulu nih. Lah kenapa? Masa si perawi dibilang dajjal? Kita katakan dajjal itu artinya kadzdzab. Artinya kadzdzab. Jadi jangan sampai salah paham gitu loh. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai salah paham ya. Jadi kadang kalau jarh wa ta'dil mah seperti itu. Fulan kadzdzab, fulan dajjal. Fulan dha'ifun fil hadits imamun fis sunnah. Bayangkan, dha'ifun fil hadits imamun fis sunnah. Dha'if, hadisnya itu dha'if cuman dia kalau masalah sunnah imam. Pemimpin dalam masalah sunnah, cuman hadisnya lemah gitu loh. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Naam, kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan yang sangat ringkas ini adalah mengenai isi kandungan kitab ini dan juga pengarangnya
serta pensyarahnya. Jadi kitab yang kita pelajari namanya kitab apa? Kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Setelah globalnya Baiquniyah gitu sudah. Paham ya? Pemilik matanya siapa tadi? Umar atau Thaha bin Muhammad Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang mensyarah siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa yang dibahas dalamnya? Yang dibahas adalah ilmu mustalahul hadis. Apa itu mustalah? Ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war radd. Artinya apa? Ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan perawi dan hadis ditinjau dari sisi diterima hadisnya ataukah ditolak. Paham? Jadi nanti akan kita lewati panjang lebarnya biidznillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin.